Ketemu lagi di Jitsi Thought of the Day Part 2. By the way, an old man said kalau don't judge a book by its cover. Tapi emang kalian yakin kalau ketemu orang nggak judge a book by its cover duluan? Memang sih kita butuh ketemu orang dulu biar tahu dalamnya. Tapi first impression is everything. Jadi first impression is everything. Jadi apa yang kelihatan duluan? Mukanya. Dan hari ini kita akan bahas semua masalah muka, skin talk with the professional Dr. Chiti. Dan pokoknya hari ini semua akan kita bahas tuh. Hai guys, ini aku Jitsi. Hari ini aku akan share lagi my another thoughts. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya. Kalau misalnya videonya bagus, bolehlah di like. Terus kalau misalnya ini ada yang butuh, di-share aja ke teman-teman kalian. Enjoy videonya. Oke, dan kali ini langsung aja kita panggil bintang tamu kita hari ini, Dr. Chiti. Halo. Mau jabat tangan tapi nggak bisa. Halo. Nih teman-teman, perkenalkan Dr. Chiti, everyone. Nanti di efek-efek tepuk tangan. Oke dok, silakan. Tapi sebelumnya kita harus protokol dulu dong. Makasih, jangan deket-deket ya. Asik. Tetap. Jangan lupa. Jangan mati. Yuk silakan dok. Luar biasa cantiknya Dokter Chiti. Apa kabar dok? Baik. Ini lebih happy banget ya kayaknya. Iya. Nah dok, mungkin kan banyak teman-teman di luar sana yang belum terlalu kenal Dokter Chiti. Mungkin kita sambil sharing, Dokter Chiti ini sekarang prakteknya di mana, terus dokter apa gitu. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Kristi Paat, dipanggilnya Dr. Chiti. Prakteknya biasanya di Ekles Klinik Mantos sama di Ekles Klinik Manado Teling gitu. Jadi di Tomohon juga kadang-kadang kita ke sana ke sini juga. Gitu. Jam terbangnya tinggi ya ke sana ke sini. Bisa Meliputi dikirim Sulawesi Utara berarti. Bisa dikirim kemana aja. Fleksibel ya dok. Iya. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrolnya ya. Pasti kalian semua udah tunggu-tunggu kan, udah penasaran kan. Nah dok, sebenarnya nih dok, pada intinya tuh di manusia ada berapa jenis tipe kulit sih sebenarnya? Oke, jadi overall semua jenis kulit manusia itu ada 4. Dibagi yang pertama kulit normal, kedua kulit kering, ketiga kulit berminyak, dan keempat kulit kombinasi. Oh, Gitu. oke, ada kulit normal, ada kulit tidak normal, ada kulit LGBT. Itu bukan Oh, kulit. bukan. Nah, berarti ada 4 ya, kulit normal, oily, kering, sama kombinasi. Iya. Ini kombinasi ini maksudnya kombinasi oily sama kering. Iya, jadi kulit kombinasi ini biasanya rata-rata di daerah tropis. Jadi kayak Manado salah satunya, daerah tropis. Jadi di ciri-cirinya di daerah T ini. T-zone ya. T-zone itu berminyak, tapi di daerah wajah lain itu kering. Gitu, normal ke kering. Bisa ngaruh ya Bisa, ternyata dari segi iklim tempat Iya, kita tinggal itu ngaruh ke kondisi kulit. Yang mungkin sebenarnya dia kering, tapi karena di daerah begini jadi Iya. T-zone-nya berminyak. Oke, nah kalau gitu langsung aja ya, ini kan udah tunggu-tunggu kan pasti dari tadi. Nah, kita bahas per tipe kulit nih dok. Kalau dari tipe kulit kering, apa sih cara treatmentnya harusnya kayak apa? Ya, jadi kalau kulit kering biasanya kita bukan treatment dulu, kita rawat dulu. Gitu. Nah, sebelum datang treatment pasti kita rawat dulu kan. Jadi kita rawat di rumah dulu. Nah, apa aja yang perlu buat kulit kering? Pertama, harus yang pakai produk-produk yang melembabkan. Melembabkan. Gitu. Ini pakai catatan, ayo segera keluarkan catatan Anda, keluarkan. Ya, jadi harus pakai yang melembabkan, kayak oil yang lebih lembab, lebih berminyak gitu. Maksudnya oil serum? Apa Boleh moisturizer? serum, boleh moisturizer, pokoknya yang bikin lembab. Oke. Gitu. Terus facial wash sih biasanya rata-rata bebas sih kalau kulit kering. Kalau kering ya lebih. Gitu. Yang penting jangan pakai yang ada scrubnya. Tahu nggak ada scrubnya? Iya. Gitu. Jadi kalau cuci muka, kalau ada scrubnya itu kan kayak kasar. Nah, Jadi nanti mengangkat kulit lagi. kalau di kulit kering nanti takutnya malah iritasi. Gitu. Oh, aku baru tahu ya, yang Iya kulit kan? kering kalian nggak bisa cuci muka yang pakai ada scrubnya.
nanti Oke, menyebabkan oke. iritasi gitu. Oke. Soalnya kan ada scrub keras toh, gitu, jadi ada oke. iritasi. Oh, bisa di gini, tiba-tiba scrubnya kena kulit ke scratch. Iya, benar. Wow. Pintar gitu Iya, ya. jadi akan melamar nanti. Boleh. Kebetulan nih dok, sumpah ini salah satu episode yang aku tunggu-tunggu. Karena aku suka dokter tahu kan. Iya, iya. Jadi aku kayak excited juga untuk tip yang untuk kali ini pembahasannya. Iya. Terus apa lagi dok? Oke, buat kulit kering tadi udah facial wash, terus moisturizer, serum. Nah, ini yang penting. Biasanya kalau kulit kering itu lebih ke flek gitu. Jadi kulit kering itu jarang pernah ada, tapi jarang ke jerawat masalahnya. Oh, oke. Gitu. Kenapa? Soalnya kalau kulit kering rata-rata pasti pori-porinya kecil. Jadi otomatis nggak menyebabkan minyak berlebih. Jadi nggak mungkin ada jerawat. Mungkin aja, tapi nggak Chance-nya sebanyak kecil ya, banget. gitu. Oke. Nah, kalau misalnya flek, jadi kita harus pakai yang kayak whitening, gitu, yang oke. ingredientsnya yang whitening, gitu, Oke. bukan yang buat acne atau oily skin. Itu dok, maksudnya flek tuh kayak freckles ya? Iya, jadi flek itu ada banyak, hiperpigmentasi namanya. Duh, Gitu. udah mulai tinggi nih bahasanya. Udah mulai tinggi, Wak. Udah mulai nggak mampu nih. Jadi hiperpigmentasi itu salah satunya di dalam itu flek gitu. Jadi Oke. flek itu ada macam-macam. Ada melasma, freckles. Jadi dari yang paling rendah dulu freckles. Freckles itu yang kecil-kecil bintik-bintik. bintik coklat ya. Itu namanya freckles. Baru ada melasma. Melasma itu udah kayak misalnya lebih ke orang tua sih banyakan. Oh, yang udah ada kayak kulit Hitam-hitam tebel di muka tebel. pipi Iya, gitu. iya, Nah, iya, ngerti. itu namanya melasma. Dia Kayak kalau orang bilang tai lalat gak sih? Kayak itu beda lagi. lebih tebel, jadi lebih ke coklat. Kalau teh lalat kan lebih ke hitam. Oh, iya, iya. Coba freckles tapi tonnya lebih coklat lagi. Iya, lebih tebel lah. Oh, gitu. oke. Terus ada lagi mix melasma. Gitu, mix melasma campuran antara ada freckles, ada melasma. Wow. Gitu, Selamat. Semuanya Anda dapat ya loh. Jadi lebih susah gitu. Lebih susah. Nah, kalau kita di iklim tropis lebih sering muncul permasalahan yang masalah hiperpigmentasi, entah itu freckles, melasma atau mix melasma. Oh. Tapi sekarang kan kalian lagi suka kan kalau freckles malah yang nggak ada Iya, freckles malah. ditaruh freckles. Iya, makanya. Jadi congratulations. Oke. Nggak perlu Kira-kira di-makeup. dok, menurut dokter ada nggak sih kayak stigma tentang kulit kering yang harusnya tidak dibuat tapi mereka bikin? Iya, jadi kalau misalnya kulit kering nih, biasanya orang itu pakai yang kalau kulit kering nggak pakai apa-apa gitu. Jadi biasanya kalau kulit kering sombong. Iya, karena Kulit kulitnya tidak Nah, bermasalah kasarnya. Kulit ini normal, nggak masalah, nggak usah deh dipakein sunscreen, nggak usah deh dipakein pelembab dan lain-lain gitu. Iya Nah, sih, iya. iya. Ini bener banget sih dok. Rata-rata Serius, gitu, Rata-rata gitu. Datang ke klinik konsultasi biasanya, dok, muka saya ini nggak bermasalah sih sebelumnya, tapi kenapa udah muncul flek? Nah itu, jadi yang kayak kalau orang Manado bilang pandang enteng. Iya. Gitu. Jadi sebelum dia muncul harusnya kita rawat, kita cegah. Iya. Gitu, bukan nanti pas muncul masalah baru diobati, lebih Karena susah. nanti iya betul. Nah, kalau udah flek begitu otomatis apa masih bisa skincare atau harus udah tindakan laser? Kalau udah muncul freckles, kalau masih freckles bisa aja Skincare dengan dulu. skincare boleh. Tapi kalau udah freckles tapi agak lebih banyak, nah itu minimal harus di treatment. Kombinasi treatment sama skincare. Oh, oke. Wow. Wow. Oke. Tadi ada catatan nggak salah sendiri ya? Aku nggak mau ulang. Kita baru Tetap sampai YouTube bisa freckles loh. nonton lagi. Kita baru sampai hiperpigmentasi, masih banyak yang lain-lainnya. Oh iya dok, silakan. Iya. Nah, tadi kan baru bahas sampai yang hiperpigmentasi, masalah kulit kering. Normal ke kering sih, rata-rata normal ke kering sama. Nah, oke. Sekarang kita bahas yang oily ke kombinasi. Oke. Gitu. Nah, apa yang harusnya nggak boleh dibikin sama kulit oily, Betul. tapi dikerjain. Betul, gitu. betul. Nah. Yang sebenarnya kulit oily itu sebenarnya nggak bisa di-treat kayak gini, tapi mereka salah treat. Itu kebanyakan apa salah? Ya, jadi gini, kebanyakan kulit oily itu otomatis pori-porinya besar, ciri-cirinya pori-porinya besar,
Terus komedo pasti sama jerawat. Nah, rata-rata kayak kalau yang punya kulit masalah kulit berminyak, kayak suka pakai skincare Korea gitu. Terus kadang-kadang suka datang di klinik kayak gini masalahnya. Dok, saya pakai skincare ini nih, harganya segini. Di dia bagus, di artis ini bagus, tapi kenapa di saya nggak bagus? Nah gitu. Jadi kalau pakai skincare bukan lihat siapa yang make, mereknya apa gitu. Bagusnya lihat ingredients-nya. Gitu. Kita harus lihat dalamnya cocok apa enggak sama kita gitu. Nah, rata-rata kalau skincare Korea, di Korea kan rata-rata kulitnya normal nih. Normal. Jarang karena yang mereka juga untuk iklimnya kayak dingin. gitu. Terus di sana rata-rata kulitnya normal, kekering. Otomatis banyak kan skincare mereka yang melembabkan. Gitu. Jadilah muka mereka bagus, kinclong. Iya, tapi berminyak banget justru akhirnya. Jadi berminyak. Nah, kalau yang jerawatan, yang oily, pakai itu lebih tambah becek. jerawat lagi. Mukanya Jadi lu lebih jangan becek. ngadi-ngadi semua yang lu lihat di Instagram lu beli gitu ya, Dok. Nggak semua yang mereka pakai cocok di kita. Betul. Jadi harus ngecek lagi kayak apakah ini benar-benar untuk kulit berminyak atau kulit apa, karena rata-rata kalau produk dari Korea kan paling ngetop Korea kan mereka. Jadi otomatis mereka ngikutin pasarnya di Korea. Berarti mereka ngikutin tipe kulit orang Korea. Iya, benar. Jadi ketika dipakai kulit Anda yang bukan orang Korea, yang bukan opa-opa, iya opa-opa kan kalau Korea, nggak cocok. Jadi masalahnya kayak gitu. Oke, Dok. Jadi tadi kita udah bahas normal, kan normal tuh sama kering mirip ya harusnya. Terus oily sama kombinasi. Oke. Nah, selanjutnya Dok, aku ingin tanya Dok sebenarnya. Apa setiap masalah kulit itu bisa terselesaikan dengan skincare atau harus treatment? Itu di tahap mana bahwa skincare itu udah nggak mempan lagi, memang harus di treatment? Iya. Jadi ini berarti masalah kulit sama treatment atau skincare. Betul. Bagusan, ini tuh kasarnya tuh kayak skincare versus treatment. Jadi bagusan mana nih, skincare apa treatment? Iya, betul. Nah, jawabannya untuk semua masalah kulit rata-rata kombinasi dua-duanya pasti. Oke. Jadi treatment sambil dipakein di maintenance dengan skincare. Gitu. Nah, kembali lagi tergantung masalah kulitnya apa. Nah, kalau dia masalah kulitnya kayak misalnya nih paling dasar komedoan. Jadi kayak mukanya kotor, ada bintik-bintik hitam itu kayak komedo. Jadi kan kelihatannya Blackheads jelek. ya? Nah, itu nggak bisa pakai skincare, nggak bisa hilang pakai skincare. Kalau kayak komedo gitu, dia harus kayak dikeluarin. Facialan gitu. ya. Nah, ada alat-alat yang dikeluarin sekarang, tuh yang disedot-sedot. Oh iya Dok, ada Dok yang disedot-sedot. Nah, itu aman nggak sih sebenarnya? Itu banyak di pasaran. Tapi kalau disedot-sedot kayak gitu nggak sampai dalam dia. Jadi kayak I see, kayak ada lapisan kulit. Jadi kayak komedonya itu nggak kecabut sampai di dalam gitu. Jadi otomatis nggak bersih. Nah, kalau nggak bersih, pori-pori ketutup komedo, kotor, tersumbat, jadilah itu jerawat, radang. Gitu. Nah, jadi pada intinya sebenarnya karena otomatis kekuatan untuk narik dari alat yang ada di klinik sama alat yang pakai baterai atau di charge otomatis beda ya. Jadi ketika ditarik-tarik, aku malah mikir begini loh Dok, kayak kalian narik-narik begitu dan tanpa membersihkan, jadi ada efek nggak sih? Kan kalau kita ke klinik, ketika ditarik-tarik itu komedo, setelah itu dipakein krim apa. Kan kalau kita di rumah langsung ditarik-tarik, selesai, lu ngapain lagi Dok. Nah, biasanya lebih ke kayak sterilitasi hygiene-nya. Iya, Kalau betul. di rumah, kalau dasarnya orang medis pasti tahu lah, sebelum dikorek-korek harus dialkoholin dulu, diantiseptik dulu, dan lain-lain, ada step-stepnya gitu. Nah, kalau di rumah kita nggak tahu apa-apa, yang main beli aja, habis di ini udah keangkat komedonya, simpen aja, selesai. udah nggak cuci muka, nggak dibersihin ini gitu. Padahal jadi bakterinya masih di situ. jadi masalah sterilitas kalau kayak di klinik
ada tahap-tahapnya. Memang selalu disterilisasi terus, sterilisasi Sama terus. alat-alatnya pas dipakai ke orang, terus mau dipakai ke orang lain, disterilin dulu. Oke, nah itu kan masih masalah yang cinca-cinca ini yang Iya. masalah-masalah rendah. Iya. Kalau udah masalah tinggi Dok, itu Oh, gimana? Dok? biasanya kalau masalah paling banyak, apalagi di Manado sini, lebih ke flek, jerawat, sama pori-pori besar, large pores. Biasanya paling banyak banget masalahnya itu. Ke bopeng-bopengan begitu banyak nggak sih? Bopeng banyak, cuman rata-rata kalau bopeng kan akibat dari jerawat nih, Oh iya, gitu. iya. Nah biasanya kita atasin dulu jerawatnya rata-rata, Baru ngilangin scars. scarnya gitu. Oke. Jadi bertahap. Nah kalau buat flek sama yang kita bilang tadi, kalau flek masih freckles masih bisa buat pakai skincare aja Oke. gitu. Tapi kalau udah ke melasma atau freckles yang lebih banyak atau mix melasma, harus di treatment gitu. Treatment. Nah harus di treatment, dan skincare itu buat maintenance-nya gitu, maintenance dari treatmentnya sendiri. Oke. Nah kalau melasma Dok, itu di treatmentnya pakai apa biasanya? Kalau di kita sendiri di Eclass Clinic biasanya melasma kita lihat lagi. Melasma ini ada berapa macam. Oke. Nah, melasma ada yang udah dalam banget, ada yang masih boleh lah dengan peeling. Nah, kalau udah dalam banget biasanya kita kombinasi laser. Gitu. Jadi biasanya sinar laser bisa nyampe sampai di dalam permukaan kulit. Nah, kalau untuk permukaan kulitnya kita di chemical peeling. Gitu. Oh, iya, the chemical peeling ya Dok. Peeling, buat ngelupasin flek-fleknya itu. Flek. Dokter, selama ini so far masalah yang paling besar, maksudnya yang paling challenging di Manado, yang dokter pernah dapat kliennya kayak apa? Masalahnya, Iya, masalah kulitnya. paling susah kalau menurut saya sih melasma sendiri, apalagi kalau dia udah mix melasma. Nah, melasma itu hiperpigmentasi itu kayak kehitaman di kulit gitu. Otomatis kalau hiperpigmentasi udah sampai tahap melasma, dia udah lapisan kulit kan ada macam-macam nih. Iya, betul. Nah kalau melasma otomatis dia udah sampai dalam gitu. Oh. Jadi urutannya freckles masih di permukaan, skin melasma udah campuran. Oh, Gitu. jadi Nah, memang harus di laser sampai dalam banget ya Dok. Yang susah itu buat kita maintenance pasiennya sendiri gitu. Kadang-kadang suka datang, Dok sekali treatment bisa hilang nggak? Iya, kadang-kadang. Aku pernah bikin status di Facebook. Waktu itu aku bikin Facebook lagi di Instagram. Itu tentang skincare. Kalian tuh pakai skincare atau perawatan tuh bukan kayak bikin Indomie, langsung bikin selesai jadi. Harus di-maintain beberapa lama dulu baru bekerja ya, Iya, Dok. Apalagi kan harus menyesuaikan kulit dulu. Iya. Nah biasanya stigma-stigma dari orang awam nih, pasien-pasien kita, dia maunya datang sekali plek udah langsung mukanya Nah, ini benar banget, Dok. Ini benar bersih banget. gitu, maunya gitu. Tapi masalahnya udah parah gitu. Nah jadi gini, kita perumpamaannya kita bikin kayak gini. Kalau kita nih mobil rusak, kita bawa di bengkel otomatis lebih lama daripada ketok magic. Betul. Ya kan? Tapi kalau Betul. bengkel ya jadinya seperti semula. Tapi Kalau kalau di ketok ketok magic udah jadi kelar, tapi dikit-dikit bobrok lagi. Betul. Gitu loh. Jadi asal-asalan aja tapi kelar cepet. Betul. Jadi kita nggak mau dari awal. Gila, ini bener banget. Gila. Dari awal kita selalu bilang ini nggak bisa sekali aja, ini harus bertahap. Harus bertahap. Gitu. Kayak aku kan kemarin Iya, dibilang bertahap lama-lama. Jin ngilanginnya. Lama-lama kan kelihatan gitu. Iya, Jadi iya. intinya pertama sabar sih kalau Iya. treatment itu gitu. Soalnya beda sama operasi. Kalau operasi plek-plek langsung Selesai. diganti gitu. Kalau ini kita rawat pelan-pelan sampai masalah kulitnya itu hilang. Betul. Nah, terus masalah lagi nih kebanyakan pasien gini, aduh ngapain keluarin budget banyak-banyak, harus ulang-ulang beberapa kali treatment gitu. Nah, kayak gini deh, kalau misalnya mobil lagi nih, perumpamaannya mobil. Kalau mobil sekali, nggak mungkin kan kita setahun sekali cuci mobil.
Iya benar. Iya nggak? Pasti kalau kotor mobil kita dicuci. Betul, Iya nggak? betul. Nah, nggak mungkin kalau misalnya kotor dikit aja habis hujan nih, becek. Udah biarin aja, nggak mungkin kan? Iya betul, betul. Pasti langsung cuci dicuci. jelek. Nah, kenapa kalian nggak sayang sama mukanya? Anggap mukanya itu mobil. Betul. Nah, mukanya udah kotor nih, jerawatan, udah flek, udah komedoan. Udahlah nanti aja lebih sayang mobilnya. Gitu. Iya, Padahal betul. muka ini aset gitu. Aset Betul, buat diri sendiri. mobil aja ada servis berkala Iya, loh, apalagi asuransi muka malah, Anda. gitu. Iya betul. Apalagi kayak dokter bilang tadi benar banget, muka tuh aset. Jujur aku bukan melawan teman-teman yang sering bilang kan cantik itu dari dalam. Sometimes itu jadi kata denial buat mereka yang tidak mau mengusahakannya. Jadi kayak cantik tuh butuh usaha, Wak. Iya, Ganteng benar. butuh usaha, gila, butuh modal. Benar. Jadi kita being realistis aja. Jadi kayak mungkin kalau orang bilang kayak kan yang penting kepribadian kita baik. Tetap kita nggak bisa melawan stigma Iya. bahwa ketika kita ketemu orang kayak aku bilang di awal, pasti yang ketemu kelihatan muka dulu. Iya, Apalagi teman-teman mau melamar kerja, mau melamar apa? Siapa tahu ada yang misalnya ada 2 orang nih, Dok. Mereka sama-sama melamar kerja. Yang satu pinternya pinter banget, yang satu pinter nggak terlalu pinter tapi mukanya cantik banget. Ya pasti kan HRM-nya Iya. mikir yang bisa merepresentasikan brandnya kan. Jadi kayak wajar dong sebenarnya untuk mengeluarkan budget banyak untuk maintenance dan semuanya. Sebenarnya bukan itu aja sih. Jadi kayak kita punya handphone nih, keluaran baru kita beli iPad, laptop segala macam. Pokoknya barang-barang gadget atau barang-barang apa aja yang buat muasin Ego, hasrat. Tapi kenapa muka ini kan kepasang sama kita terus kan, nggak Betul, pernah betul, dicabut betul. lepas pasang jual beli. Betul. Enggak. Betul. Cuman ini aja satu, susah banget sih rawatnya satu biji. Iya, ini, betul. Gitu loh. Kalian beli handphone 20 juta. Nah, rusak dikit ganti, Iya. ya kan? Terus nggak mau keluar duit facial, laser gitu loh. Treatment aja mulai dari 200 ribuan dapat kok, skincare 200-100 ribuan dapat. Iya, Susah banget gitu loh. Iya, betul banget. Nah, giliran nanti udah parah, baru ngeluh ke dokternya, "Dok, ini udah parah. Kemarin Iya. belum kayak gini, tapi sekarang udah kayak gini. Gimana nih caranya?" Selama ini lo kemana aja? Bener. Betul dalam hatinya dokter bilang, selama ini lo kemana aja? Iya, benar. Iya, benar kan, Dok. Apalagi cowok-cowok. Mungkin aku mau break the stigma ya kalau Iya, cowok-cowok. benar. Cowok Kayak kayak mungkin kata orang, banci ya lu pergi ke tempat treatment. Lu pikir lu jerawatan, muka-muka flek hitam, bibir hitam, cewek pada mau. Tetep lah. Benar, Perawatan cowok ada tipe-tipe juga kan, Dok. Kayak kan pasti beda kan buat cowok sama buat cewek. Jadi kalau cowok ini mikirnya kalau datang treatment, datang ke klinik kecantikan itu banci, gitu. Sebenarnya enggak. Jadi beda, tergantung kalian maunya apa. Jadi kayak kalau misalnya kebutuhan kayak komedoan, ya facial, jerawatan, ya peeling. Kalau misalnya ada flek-flek atau mau diapain gitu, di laser gitu. Jadi nggak selamanya datang ke klinik kecantikan itu bikin dagu, bikin hidung, Iya. gitu. Tambahin pipi atau bikin V-shape gitu, nggak selamanya gitu. Nah, mumpung dokter udah ngebahas, mungkin bisa dokter jabarin sebenarnya tuh kalau di klinik kecantikan itu ada perawatan kayak apa sih kan ada perawatan yang sudah merubah dan hanya memaintain. Kayak kalau kayak botox itu kan merubah. Kalau untuk merubah ada perawatan apa aja, kalau untuk memaintain ada apa aja? Jadi ini bicara treatment ya. Iya. Aduh, kalau treatment banyak banget. Banyak banget. Banyak Iya sih. banget gitu. Jadi kalau misalnya buat maintenance yang kayak tadi masalah-masalah dasar, Iya, paling laser-laseran. flek di laser, jerawat di peeling, paling gitu-gitu. Atau pico laser yang hanya ada di Iya. Eclipse Clinic. Benar, udah baru. Pertama di Manado. Ya, benar, pertama di mana? Dan satu-satunya ya denger-denger. Iya. Sampai sekarang masih satu-satunya di Manado pico laser. Eclipse Clinic. Di Eclipse Clinic juga, promosi dikit ya. Di Eclipse Clinic juga satu-satunya klinik yang paling lengkap lasernya gitu. Jadi segala jenis laser Segala jenis ada. laser buat Nanti segala abis ini jenis aku masalah. insert videonya kemarin aku sama Dokter Citi ada treatment pico laser. Nanti kalian bisa cari tahu gimana dan ngelihat sebenarnya kayak apa sih dalam-dalamnya. Nanti kita insert di sini. Ya. Oke. Nah, itu tadi buat yang masalah-masalah dasar. Nah, kalau untuk
buat yang bukan merubah sih ya, buat nambah-nambahin dikit lah. Iya, betul Gitu. betul. Kalau ya namanya manusia nggak pernah puas. Kalau kata manusia, kalau kata orang yang sering itu tapi nggak mau dikatain merubah, mengenhance, Iya, membuat lebih mengenhance. cantik lagi. Jadi yang udah cantik dibikin lebih cantik. Iya, gitu. betul. Jadi Bukan kalau merubah, kalian kok udah cantik dari hatimu. Tapi tetap butuh penampilan. butuh tetap. Jadi kayak kalau misalnya nih pengen bukan rubah, nambah. Nambah. Kayak nih dagu nih agak rata, bagusan kali ya kalau di V dikit aja. Nah kalau cuman 1 mili gitu kan nggak masalah, nggak terlalu kelihatan bermakna gitu. Betul. Yang penting shape-nya udah kelihatan. Gitu sih. Oke, nah dok, kira-kira nih dok, kalau untuk merubah tuh ada apa aja? Ada botox paling, terus ada filler, Iya. tarik benang. Jadi kembali lagi tergantung ke permasalahannya gitu. Nah kita mulai dari atas nih, misalnya kalau dari forehead udah kerutan, itu bisa dibotox. Oke. Nah, kalau misalnya di garis-garis mata udah kayak keriput banget, itu dibotox juga. Nah kalau di bawah nih mau bentuk-bentuk kayak ngekecilin rahang, Betul. biar kelihatan Ngilangin lebih- double chin. Nah, ngilangin double chin. Itu bisa, kalau rahang bisa di botox rahang. Botox rahang. Jadi botox rahang itu aman. Dia relaksasiin otot rahang aja biar lebih rileks, otomatis lebih kelihatan kecil gitu. Nah, kalau buat pipi lebih tirus, biasanya kita HIFU, lipolisis. Nah, kalau buat treatment lebih beratnya lagi, tarik benang gitu. Tapi semua treatment yang ada di kelas klinik aman kok, karena dikerjakan dokter yang profesional di bidangnya. Nah, dokter tahan sampai situ dulu. Untuk pembahasan selanjutnya, aku akan bikin part 2-nya. Jadi biar kalian gak boring nontonnya kelamaan. Jadi tetap tunggu dulu, tahan dulu penasarannya tentang gimana botox, gimana filler, apa itu aman, apa itu nggak aman, dan semua pertanyaan kalian di Facebook di part 2-nya. Tetap jangan lupa swipe up. Jadi kalau untuk botox, filler, tanam benang, pokoknya Jangan lupa segala subscribe macam ya. treatment yang Kalau misalnya videonya berjenis bagus, itu, bolehlah kalau di di like. kelas klinik pasti Terus aman. kalau misalnya ini ada yang butuh, di share aja ke teman-teman kalian. Enjoy videonya.